Shalom, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang untuk beribadah pada hari ini. Bagi Bapak Ibu serta tamu yang mungkin hadir pada hari ini, kami mengucapkan selamat beribadah. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan beberapa pokok warta. Yang pertama, untuk kebaktian Minggu Trinitas ke-13 pada tanggal 30 Agustus 2020, untuk kebaktian yang pertama dan kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Krishna L. Suryadi. Untuk kebaktian ketiga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budi Triadi Kaidun. Yang kedua, mohon dukungan doa bagi kesembuhan dan pemulihan jemaat yang sakit. Yang ketiga, kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan dan selamat kepada jemaat yang berulang tahun pada periode 17 sampai 23 Agustus. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, namun kita akan awali kebaktian kita ini dengan saat teduh. Jemaat sekalian diundang bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Jemaat yang terkasih, mari kita meneguhkan ibadah ini dalam khotum dan salam yang akan kita ucapkan secara berbalasan. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga.
Nas pembimbing dalam kebaktian pada minggu pagi hari ini diambil dari Roma 10 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah yang diawali dengan mengucapkan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, melainkan supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Jemaat yang Tuhan kasih diundang untuk berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni segala dosa kita. Saat ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara sekalian yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Yesus nampimu dosa, itu beja sawarga, karusa sapatena, saka salah lampana.
Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memohon pertolongan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan keyakinan bahwa Allah Maha mendengar apa yang disampaikan. Karena itu ya Tuhan, kami menyampaikan segenap permohonan kami kepadamu. Saat ini kami mohon supaya Tuhan hadir bersama dengan kami, manakala kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebagai manusia yang lemah tentu membutuhkan pertolongan, supaya firman itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, pertolongan yang kami inginkan datangnya dari Roh Kudus yang akan menolong kami untuk bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirlah ya Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita membuka Alkitab kita. Pada minggu siang hari ini, kita akan membaca firman Tuhan. Diambil dari Matius 16, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Bila sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, selamat siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Luar biasa, sehat semua ya? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, senang bisa berjumpa kembali dalam kebaktian minggu pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tindakan yang benar, berangkat dari pengakuan yang benar. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita kepada sebuah perjalanan murid-murid Yesus yang dibawa oleh sang guru ke sebuah kota yang bernama Kaisaria Filipi. Sebenarnya saudara-saudara yang Tuhan kasih, pada saat itu para murid sedang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh guru mereka, karena mereka sudah menyaksikan sendiri apa yang dilakukan gurunya sebelumnya. Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, bagaimana Yesus kemudian menyembuhkan orang-orang sakit, berjalan di atas air, memberi makan 4.000 orang. Dan sekarang saudara-saudara, Yesus sudah begitu terkenal, banyak orang yang mengikuti Dia kemanapun Dia pergi.
Hanya pertanyaan besarnya saudara-saudara dari para murid ini, apa yang akan kemudian Yesus lakukan lagi? Apa maksud Yesus kemudian mengajak mereka ke sebuah kota yang bernama Kaisaria Filipi? Sebelum kita menemukan jawabannya, saya akan menggambarkan dulu Kaisaria Filipi ini seperti apa. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Kaisaria Filipi ini sebenarnya sebuah kota. Kota yang luar biasa megahnya. Jaraknya sekitar 25 mil sebelah utara Danau Galilea, dan batas utaranya adalah tanah Kanaan. Penduduknya mayoritas non-Yahudi. Kenapa dikatakan megah? Karena di situ saudara-saudara ada sebuah gunung, kemudian di bawahnya ada semacam gua, ya, gua yang ada air mengalirnya, dan itu adalah Sungai Yordan. Di atasnya ada kuil yang hebat, kuil yang megah yang dibuat oleh bangsa Romawi untuk penyembahan. Kuilnya terbuat dari marmer. Nah, saudara-saudara, penyembahan terhadap apa? Terhadap Baal dan Dewa Pan yang agung. Sedikit saya akan bercerita tentang Dewa Pan ini. Dewa Pan adalah dewa bangsa Yunani. Berwujud setengah manusia, setengah lagi kambing. Jadi kepalanya kambing, badannya manusia. Itu Dewa Pan. Dan sebenarnya saudara-saudara itu adalah wujud dari setan. Kemudian saudara-saudara itu disembah dan muncul istilah panik. Nah, kalau kita mengenal istilah panik, awalnya dari sini rupanya. Kalau ada orang-orang kemudian tidak menyembah Dewa Pan, ketika dewa itu dihadirkan mereka semua akan ketakutan. Panik jadinya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, inilah yang dimaksudkan dengan Kaisaria Filipi. Kemudian Kaisaria ini dibangun saudara-saudara untuk menghormati Kaisar Herodes Antipas. Dibangun lagi, lebih bagus lagi kuilnya oleh anaknya Herodes yang bernama Philips. Sehingga dicantumkanlah nama terakhirnya, Kaisaria Philippus. Kaisaria Filipi ini saudara-saudara yang Tuhan kasih menjadi kota penting bagi bangsa Romawi. Nah, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, ketika seseorang memasuki gerbang kota Kaisaria Filipi, pasti mereka akan menyaksikan betapa megahnya kota itu. Betapa hebatnya bangunannya, betapa besarnya saudara-saudara keagungan Romawi di sana dengan dewa-dewa yang luar biasa dibangun di situ. Dan kekaguman itu saudara-saudara juga nampak dari wajah para murid. Ketika Yesus mengajak mereka menyambangi kota itu. Mereka kagum, saudara-saudara, terpesona dengan keagungan, kehebatan bangsa Romawi membangun kota Kaisaria. Dan saat kemudian mereka mulai pikirannya melayang ke sana kemari, membayangkan kemegahannya, kehebatan kota itu, saudara-saudara, sang guru bertanya kepada mereka. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Dalam Matius 16 ayat yang ke-13. Pertanyaan tentang identitas Yesus ini, saudara-saudara, sebenarnya harus dijawab dalam rangka penantian bangsa Israel terhadap Mesias. Karena mereka menantikan pembebasan dari berbagai figur dewa yang ditawarkan oleh lingkungan sekitarnya. Murid-murid ketika ditanya demikian, saudara-saudara, mereka berpikir sejenak, kata orang katanya. Jadi mereka mengingat kembali apa yang dikatakan orang tentang Yesus. Lalu dikatakanlah ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan salah seorang dari para nabi.
Disejarahkan dengan nabi-nabi besar bangsa Israel, saudara-saudara, tentu Yesus mendapatkan sebuah pujian yang luar biasa. Tapi Yesus tidak mencari pujian. Dia ingin tahu, saudara-saudara, sampai sejauh mana iman para murid. Yesus tidak puas hanya kemudian tahu apa kata orang. Yesus ingin tahu apa kata mereka sekarang ini. Sehingga Yesus bertanya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Pertanyaan ini, saudara-saudara, disampaikan oleh Yesus kepada para murid karena para murid sudah menyaksikan secara sendiri apa yang dilakukan Yesus selama ini bersama dengan mereka. Lalu Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Mesias dalam bahasa Ibrani, Mesiah, berarti yang diurapi. Kalau dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, artinya Kristus. Itu menjadi salah satu gelar bagi Yesus Kristus. Dan pengakuan ini, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, merupakan identitas Yesus yang sesungguhnya. Dan kalau kita lihat pada zaman dulu, di zaman Israel, saudara-saudara, dalam Imamat 8 ayat 12, 1 Samuel 16 ayat yang ke-13, bahwa orang yang memiliki jabatan atau diberi kedudukan yang tinggi, dia akan diurapi, akan dilantik dengan minyak yang dituangkan di atas kepalanya. Tapi Yesus, saudara-saudara, sebagai seorang Mesias tidak dilantik dengan minyak, tidak diurapi dengan minyak, tetapi istimewa, katanya dalam Kisah Rasul 2 ayat 36, Yesus dilantik, saudara-saudara, oleh Allah dengan kuasa Roh Kudus. Dalam Matius 3 ayat 16. Nah, jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, luar biasa. Yesuslah Mesias itu, kata Petrus. Dia adalah anak manusia itu. Dia adalah anak Allah, bahkan bukan anak Allah yang hidup, yang mati, tetapi anak Allah yang hidup. Anak Allah yang luar biasa menurut Petrus. Nah, bagi para murid, saudara-saudara, pernyataan Petrus ini sungguh mengherankan. Kenapa Petrus bisa berkata demikian? Mereka kaget, saudara-saudara, dan mungkin bagi Petrus itu sebuah kesombongan. Maka kemudian Yesus, saudara-saudara, berkata pada saat itu, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Sehingga saudara-saudara, kesombongan Petrus secara rohani itu dipatahkan oleh Yesus di sini. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mengapa Yesus kemudian menanyakan hal ini kepada mereka di Kaisarea Filipi? Sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa dia jauh lebih besar, dia jauh lebih agung, dia jauh lebih mulia, lebih berkuasa, lebih layak untuk disembah daripada kuil-kuil dan dewa-dewa ini. Karena Yesus adalah Mesias. Dan ini saudara-saudara yang Tuhan kasih, kembali kepada konsep tentang anugerah tadi yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus. Bahwa sesungguhnya saudara-saudara, sehebat apapun Petrus, sekuat apapun dia untuk mengenal Allah, kalau Allah tidak menyatakan dirinya, kalau Yesus tidak menyatakan dirinya kepada dia, mustahil Petrus bisa mengenal Yesus adalah Mesias. Ini juga sebuah pesan bagi kita bahwa sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, pendidikan kita tinggi dan seterusnya, kalau Allah mengatakan aku tidak menyatakan diri kepadamu, maka kita tidak akan mengenal dia. Artinya saudara-saudara, mengenal Allah itu, mengenal siapa Kristus bukan karena akal, bukan karena kepintaran, bukan karena logika.
Tapi karena Allah memang menghendaki menyatakan dirinya kepada kita melalui siapa? Pertolongan Roh Kudus. Maka jangan ada orang yang sombong secara rohani. Oh, saya jauh lebih mengenal siapa Yesus daripada Anda. Tidak bisa, saudara-saudara. Ini yang dikatakan Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, itu bukan katamu, itu bukan karena upayamu, itu karena Allah yang menyatakannya kepadamu. Jadi saudara-saudara, jauh-jauhlah kita dari kesombongan rohani, sebab itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang berikutnya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, cukupkah sampai kita mengenal Allah? Lalu apa tugas kita selanjutnya? Kalau saya boleh mengatakan, Allah sudah menyatakan diri kepada kita, sama seperti menyatakan dirinya kepada Petrus. Sekarang tugas kita adalah bagaimana menyambut pernyataan Allah itu dalam kehidupan kita sebagai pribadi. Sama seperti ketika ada orang yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Tapi karena kita tidak menyambutnya, maka kita tidak akan mengenal siapa dia sesungguhnya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, mengenal Tuhan ini menjadi tahap berikutnya. Setelah Allah menyatakan dirinya, kita harus lebih mengenal Dia. Karena penting saudara-saudara, ketika kita sudah mengenal Dia, ini yang akan dilakukan oleh Yesus bagi kita. Yang pertama, Yesus mengatakan, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kalau kemudian kita adalah orang yang mengenal Allah secara pribadi, maka Allah katakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus itu dalam bahasa Yunaninya Petros, batu yang kecil. Lalu batu karangnya siapa? Batu karangnya adalah Yesus. Di atas batu karang inilah Petros itu ditempatkan. Batu-batu kecil itu ditempatkan. Kita adalah Petros itu. Kita adalah batu-batu kecil itu. Dan dikatakan oleh Yesus, di atas batu karang ini, di atas Yesus, di atas pondasi yang teguh ini, aku akan mendirikan jemaatku dan engkaulah di atasnya. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, apakah kita kemudian sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus pada saat ini, apakah kita sudah berguna bagi jemaat Tuhan? Sudah berguna bagi pembangunan iman jemaat Tuhan? Apa yang sudah saudara berikan untuk kehidupan berjemaat? Karena kita adalah batu-batu kecil yang dikatakan tadi ditaruh di atas batu karang itu. Atau justru saudara berubah menjadi batu kerikil yang tajam, kemudian ketika orang menginjaknya terluka. Justru saudara berubah menjadi batu sandungan buat orang lain, maka ketika orang lain beribadah menjadi batu sandungan buat mereka. Peran kita sebagai Petros itu seharusnya positif. Bukan malah melukai atau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, setelah kemudian Petrus mengenal siapa Yesus,
Ada pengakuan dari dia, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Maka yang kedua yang Yesus katakan kepada Petrus ini, aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Ini kan luar biasa. Sama seperti gini saudara-saudara. Kita punya rumah dan kita bawa kuncinya. Kemudian kita titipkan kepada orang lain. Orang yang kita titipkan kunci itu pastilah orang yang kita kenal. Betul gak? Orang yang kita percayai, benar gak? Kalau kemudian kita tidak mengenalnya, kita tidak mempercayainya, apakah kita akan memberikan kunci itu? Saya yakin tidak. Begitu juga dengan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dikatakan bahwa kunci kerajaan surga akan aku berikan kepadamu. Kalau Anda mengenal Allah dengan baik, Allah akan percaya kepada Anda. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, ini adalah sebuah tindakan yang Yesus katakan berikutnya. Apa itu kunci? Kunci, saudara-saudara yang Tuhan kasih, mewakili otoritas. Kalau kita diberikan kunci rumah, berarti kita berhak untuk membuka rumah itu. Kalau kita diberikan kunci kendaraan, maka kita berhak untuk menggunakan kendaraan itu. Berarti apa? Berarti saudara-saudara, orang yang memberikan kunci itu benar-benar percaya kepada kita dan memberikan tidak hanya sebatas otoritas, tapi juga memberikan sebuah kepercayaan yang luar biasa, mendelegasikan apapun, khususnya yang dia percaya, yang dia percayakan kepada kita. Maka saudara-saudara, ada tugas Allah, ada tugas kita. Istilahnya do the best katanya. God do the rest. Lakukan tugasmu yang terbaik, maka Allah yang akan menyempurnakan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, disinilah kemudian Allah melibatkan kita sebagai manusia dalam rencananya. Lalu dilanjutkan saudara-saudara, apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang dilepaskan di dunia terlepas di surga. Ini adalah bukti saudara-saudara bahwa kunci itu ternyata berfungsi. Kalau kita diberikan kunci palsu, saudara-saudara, nggak akan terbuka tuh pintu. Nggak akan terbuka tuh jendela, nggak akan nyala tuh kendaraan, karena kuncinya palsu. Tapi ketika kunci itu benar saudara-saudara adanya, maka fungsi berikutnya Yesus katakan, apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Itu fungsi kuncinya. Maka saudara-saudara, Petrus berkata demikian dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, inilah yang dinamakan dengan kunci yang berfungsi.
Lalu kemudian apa yang Petrus alami, yang Petrus bisa lakukan ketika kunci itu diberikan kepadanya? Dia bisa menyembuhkan orang. Dia bisa memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Dia bisa berkhotbah dan seterusnya, kemudian ribuan orang langsung percaya. Fungsinya saudara-saudara luar biasa. Artinya apa? Ketika Tuhan sekarang mempercayakan kunci kerajaan sorga itu kepada kita, maka seharusnya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau ada yang menderita di sana, saudara harus jumpai, saudara berikan pertolongan. Kalau ada yang membutuhkan doa, saudara doakan. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan yang lain, berikan semampu saudara. Kenapa? Itulah fungsi dari kunci kerajaan sorga. Kenapa? Karena kunci kerajaan sorga bisa dialami di dunia, yaitu damai sejahtera. Betapa bahagianya, betapa damainya dunia ini kalau kemudian yang kuat membantu yang lemah. Jangan kemudian saudara-saudara seperti dalam cerita-cerita yang kemudian yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kalau saudara menghadirkan damai sejahtera di dunia, itu adalah suasana sorga dalam dunia, maka saudara-saudara itulah yang harus kita kerjakan. Bantulah mereka. Hadirkan damai sejahtera di dalam hidupnya. Dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, inilah yang berikutnya dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Kemudian saudara-saudara, Yesus menutup kalimat ini, percakapan ini, dengan sebuah kalimat. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Mengapa Yesus melarang murid-muridnya untuk membicarakan bahwa dia adalah Mesias? Bukankah dia bertanya, saudara-saudara, siapakah aku menurutmu? Rupanya saudara-saudara ada unsur politis. Belum saatnya identitas Yesus ini diketahui banyak orang. Karena masih banyak yang harus Yesus lakukan, Yesus ajarkan, Yesus sampaikan kepada manusia. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, artinya kepada kita sekalian. Sekarang ini saudara-saudara yang Tuhan kasih, Tuhan akan selalu bertanya kepada kita. Setiap hari. Ketika saudara bangun dan berdoa, Tuhan Yesus akan bertanya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Supaya apa? Supaya saudara-saudara kita tidak menjadi lemah, tidak kendor dalam penghayatan iman kita. Maka jawabannya ada dalam kitab Amsal, pasal 3 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Yakin dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita menyampaikan segenap permohonan kita kepada Allah dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di dalam surga, Engkau sudah menyatakan kehendak-Mu
bahwa kami yang sudah mengenal Kristus sebagai Mesias, yang dipercayakan oleh Kristus memegang kunci kerajaan surga, kami harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan supaya kunci ini benar-benar berfungsi, benar-benar bisa membawa dampak yang besar bagi dunia ini. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi segenap umat-Mu yang tidak bisa hadir dalam kebaktian saat ini karena sakit yang mereka alami. Kami berdoa untuk Saudara Jeffrey dan juga untuk Ibu Nur Siti. Tuhan berkati supaya mereka sekalian dipulihkan keadaannya, diberkati obat-obatan yang dikonsumsinya, agar semua mendatangkan kesembuhan. Juga kami berdoa bagi persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini, khususnya kami dalam keluarga kami masing-masing. Tolong kami ya Tuhan supaya kami dapat menjadi keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Jikalau di dalamnya ada perseteruan, Tuhan damaikan. Jikalau ada pergumulan yang lain, Tuhan tolong supaya kami bisa menyelesaikan pergumulan itu. Secara khusus kami berdoa bagi anak-anak kami, berkatilah mereka agar mereka dijauhkan dari mara bahaya. Mereka tetap dalam kondisi yang sehat dan bahagia dalam hidupnya. Juga untuk orang tua kami, dimanapun berada, kami doakan berkati mereka, berikan kesehatan buat mereka, agar di masa tuanya mereka tetap berbahagia bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini, khususnya untuk pendeta, majelis jemaat, pengurus komisi, dan juga kepanitiaan yang ada. Kami serahkan mereka supaya pelayanan yang dilakukan benar-benar dapat menolong umat-Mu untuk semakin teguh dalam iman percaya kepada Kristus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pelayanan Gereja Kristen Pasundan di bidang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berkatilah supaya apa yang diupayakan oleh Gereja Kristen Pasundan mendatangkan kebaikan bagi wilayah, bahkan bagi seluruh umat di dunia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengembangan pelayanan GKP di bidang lintas iman. Inilah sebuah kerinduan bagi kami untuk bisa terus menjalin komunikasi dengan yang baik dengan sesama kami antar umat beragama. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pengembangan pelayanan GKP di bidang ekologi, di bidang lingkungan, agar tidak hanya kami ramah terhadap sesama kami, tetapi juga ramah terhadap lingkungan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, para sahabat, para tetangga, orang asing sekalipun yang kami jumpai, kami doakan supaya mereka tetap menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang toleran, orang-orang yang mau mengerti arti dari perbedaan dan menghargai setiap orang yang dijumpainya. Dalam syafaat ini kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 ini. Tolong kami ya Tuhan supaya kami bisa menuntaskan tugas tanggung jawab kami sebagai pemimpin bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya. Bantu kami untuk menemukan obat anti COVID-19 ini. Bapa dalam surga, jikalau sebentar kami akan pulang ke tengah-tengah kehidupan kami, biarlah Roh Kudus menolong kami, memberkati kami, memberikan keberhasilan di dalam setiap upaya yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus, segenap doa ini kami sampaikan. Dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat secara bersama-sama. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kami persilahkan kepada panitia pemilihan majelis dan PPJ untuk menyampaikan informasi terkait dengan proses pemilihan majelis jemaat dan PPJ. Kami persilahkan. Selamat siang, terima kasih atas waktunya. Saya mewakili panitia akan membacakan hasil penghitungan suara majelis tahap kedua. Berdasarkan proses penghitungan yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2020 yang berlangsung dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 18, diperoleh data surat suara pemilihan sebagai berikut. Amplop suara yang masuk sebanyak 166 amplop. Surat suara yang masuk sebanyak 359 surat suara. Surat suara yang sah sebanyak 355 suara. Surat suara yang tidak sah sebanyak 4 suara. Dan hasil penghitungan dilakukan terbuka, diperoleh hasil calon majelis jemaat terpilih 2020-2024 sebagai berikut. Saya akan membacakan berdasarkan abjad, bukan berdasarkan perolehan suara. Yang pertama, 1. Bapak Andreas Suhendra Nugraha Laa. 2. Ibu Berlianta Tondang. 3. Saudara Daniel Wahyu Wicaksono. 4. Bapak Dede Ruhyatna. 5. Bapak Joli Hendrik Tumbol. 6. Bapak Dodi Trisna Utama Aminta. 7. Ibu Eplin Suherni. 8. Bapak Kristiono. 9. Ibu Leni Munte. Ke-10. Ibu Michelle Maru Toding Bunga. 11. Saudari Mirna Marliani. 12. Ibu Nur Apriani. 13. Saudara Panji Rangga Jaya. 14. Bapak Togar Simarmata. 15. Saudara Tumpal Lasro Manurung. Dan yang ke-16, Bapak Wiratno. Demikianlah nama-nama calon bakal
Majelis GKP Jemaat Lembang periode 2020-2024. Dan saya akan membacakan hasil PPJ, calon PPJ. Berdasarkan hasil pemilihan tahap 1 dan kunjungan panitia pemilihan majelis serta kesediaan dari calon PPJ, maka ditetapkan calon pengawas pembendaharaan jemaat untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut. Pertama, Bapak Andi Sukma. 2, Bapak Benyamin Kalatiku. Ketiga, Ibu MCH Sri Budi Wahyu Ningsih. Demikianlah Bapak Ibu hasil pemilihan atau hasil pemungutan suara majelis dan PPJ. Dan nama-namanya sudah kami cantumkan di belakang, di mading ada, silakan. Itu berdasarkan abjad dan juga dicantumkan hasil perolehan penghitungan suara. Dan pada kesempatan juga kami memberitahukan atau mengundang calon majelis jemaat dan PPJ akan kami adakan pembekalan, akan kami rencanakan pembekalan pada tanggal 29 Agustus 2020 dan undangan akan menyusul. Demikian pengumuman untuk proses pemilihan majelis dan PPJ. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas dukungan dan partisipasi seluruh jemaat. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memasuki persembahan syukur, dan pada saat ini persembahan hanya dilakukan satu kali. Persembahan Bapak Ibu ada di depan bangku Bapak Ibu sekalian, ada kotak kecil, silahkan dimasukkan di sana untuk persembahan amplopnya. Namun sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berkata demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan akan diiringi dengan pujian dari KJ 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu, seraya mengucapkan puji dan syukur untuk semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Tuhan, baru saja kami memberikan sebagian kecil daripada apa yang kami miliki. Kiranya apa yang kami persembahkan ini bisa berguna bagi perluasan khususnya pelayanan di gerejamu di GKP Lembang. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk semua usaha, pekerjaan, kegiatan yang kami lakukan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, agar semua usaha, kegiatan dan pekerjaan yang kami lakukan ini boleh berhasil. Dan melalui ini pun kami akan memuliakan nama-Mu melalui persembahan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri.
Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Apa yang baik menurut Allah, itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.